mau lapor ke DPR, DPR punya dapur, lapor ke polisi, polisi dan TNI punya dapur. Jadi lapor ke siapa nih? Bahkan kita sampai kepikiran jalur punya dapur. bahkan kita kepikiran sampai ke jalur akhirat. Kita lapor kemudian ke MUI. Tapi ternyata pimpinan MUI juga rangkap punya jabatan komisaris dan punya konflik kepentingan. Jadi- Ada banyak sekali konflik kepentingan. Bagaimana mungkin wasit ikut bermain? Nggak peduli libur, yang penting proyek jalan. Gabungan pengusaha tolak aturan Badan Gizi Nasional. Wah, proyek ini. Atau aspirasi tersebut adalah: 1. Komitmen tegak lurus mendukung keberlanjutan program MBG. 2. Kesiapan menjadi pelaku dapur MBG berstandar tinggi. 3. Komitmen penuh terhadap efisiensi anggaran dan pencegahan kebocoran anggaran. 4. Desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain. 5. Tuntutan jaminan jangka panjang bagi mitra dan yayasan. 6. Banyak Penguatan kelembagaan dan SDM yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, baik di pusat maupun di daerah-daerah sampai ke level SPPG. Orang mah bersih-bersih dong, evaluasi, jangan serakah. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia tolak moratorium SPPG dan surat edaran BGN nomor 12 tentang ditiadakannya MBG selama libur sekolah. Terus lu maunya apa? Kepalanya aja kemarin maling, garong, bangsat. Orang mah lagi libur gini harusnya kalian dievaluasi. Bukan tidak mungkin SPPG itu bersih. Kalian pakai duit rakyat, bego. Jadi artinya kalian selama liburan MBG ini harus tetap jalan. Anggarannya harus tetap disedot. Lo tahu nggak kalau itu duit rakyat? Jangan pada serakah, goblok. Lo pada lupa, berapa miliar uang yang sudah dirampok oleh Dadan CS dan BGN? Mikir, harusnya itu kalian evaluasi. Tolol. Saat banyak orang memperdebatkan program makan bergizi gratis atau MBG, ternyata yang paling keras memprotes penghentian sementara program ini selama libur sekolah bukanlah para murid, tapi justru para pengusahanya. Kenapa bisa begitu? Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI menolak keputusan Badan Gizi Nasional yang menghentikan sementara MBG selama masa liburan sekolah. Menurut mereka, dampaknya bukan cuma soal makanan yang tidak dibagikan kepada siswa. Di belakang program MBG ada ribuan dapur umum, pekerja, relawan, hingga UMKM pemasok bahan pangan yang selama ini bergantung pada program tersebut. Bayangkan saja, banyak dapur MBG sudah merekrut karyawan, membeli peralatan, menyewa bangunan, bahkan menyalin kontrak dengan petani, peternak ayam, pemasok telur, sayuran, hingga beras. Ketika program dihentikan sementara, dapur tidak beroperasi, pesanan bahan baku berhenti, pendapatan pekerja ikut terancam berkurang. GAPEMBI juga menilai keputusan ini mendadak dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha yang sudah terlanjur berinvestasi untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Namun, pemerintah punya alasan berbeda. Badan Gizi Nasional menyebut penghentian sementara dilakukan untuk audit dan evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas layanan, tata kelola dapur, keamanan pangan, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Tujuannya agar saat sekolah kembali masuk, program MBG bisa berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran. Jadi, perdebatan kali ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju dengan MBG, tapi soal siapa yang harus menanggung dampak ketika program sebesar ini dihentikan sementara. Kalau menurut kamu gimana? Apakah MBG sebaiknya tetap berjalan selama libur sekolah demi menjaga roda ekonomi para pelaku usaha, atau memang perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, aksi demo di Beneran di Gulis Pontianak, mahasiswa desa MBG dihentikan. Wih, ini demo terus ya, MBG harus dihentikan nih Mas Yoni. Sebetulnya apa yang saya sampaikan hari ini adalah terusan daripada yang disampaikan oleh Persatuan Guru di Indonesia yang menggugat kepada Mahkamah Konstitusi kemarin. Bahwasanya program MBG pada hari ini bukan hanya mencederakan keadilan oleh rakyat itu sendiri, tapi juga dirasakan oleh pendidik sebagai instrumen utama dalam proses pendidikan. Pendidik pada hari ini menyatakan kemarin
terbebani salah satunya dengan program MBG. Kenapa? Karena yang pertama, waktu yang tadinya mereka banyak maksimalkan untuk pendidikan, untuk mengajar, teralihkan kepada program-program MBG. Banyak kita temukan sekarang pemangkasan anggaran pendidikan yang berimplikasi kepada rendahnya gaji-gaji guru-guru kita sendiri. Padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya kesejahteraan guru, kesejahteraan para pendidik adalah salah satu instrumen utama daripada peningkatan kualitas pendidikan. Sama-sama kita tahu di berita, mungkin apa yang saya sampaikan hari ini mungkin sudah masyarakat sudah pada tahu bahwasanya kita sama-sama melihat di media Polri membuka SPG, kemudian pejabat-pejabat membuka SPG, sehingga daripada itu ketika pemangku kebijakan saja sudah masuk ke dalam ranah-ranah kebijakan, maka apa yang bisa kita harapkan daripada pengkritisan melaporkan kepada mereka, karena mereka sudah tergabung dalam kebijakan. Aksi protes menyirami Rakyat hari ini mati oleh pemerintah. Rakyat hari ini terluka oleh pemerintah. Ini adalah rakyat, kawan-kawan. Ini adalah darah anak pemerintah kita yang tidak pernah peduli kepada kita. Hidup mahasiswa! Hidup! Apalagi nih? Gabungan pengusaha menolak surat edaran peniadaan MBG saat libur sekolah. Kok pengusaha nolak libur MBG? Ada apa? Ya rugi dong bang kalau libur MBG juga. Nih, ntar lo, kita gas ya. Nah, kalian follow. Nah, kalian kan tahu tuh MBG akan dihentikan sementara selama libur sekolah. BGN akan audit tuh semua dapur MBG selama liburan itu. Jadi, Badan Gizi Nasional tuh memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah. Nah, selama masa penghentian tersebut, BGN akan melakukan audit total terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Wakil Kepala Agustina Arumsari juga menyatakan tuh bahwa penghentian ini bertujuan untuk membenahi kualitas program. Jadi kalau nggak salah aku, ini surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang peniadaan MBG selama masa liburan. Jadi kalau salah ralat, koreksi kalau salah ya. Tapi yang aku baca kayak gitu, kayak surat edaran nomor 12 tahun 2026 lah. Nah, tapi kok tiba-tiba kok malah pengusahanya kok menolak, gabungan pengusaha pula. Apa sangkut pautnya sama pengusaha? Ini kan pakai uang negara, pengusaha ngapain? Kok nolak? Makanya MBG nggak bisa di stop. Dia nggak percaya dibilangnya MBG ini nggak bisa di stop. Libur sementara aja udah nolak orang ini, apalagi di stop, ya kan? Ini libur sementara aja nih mau bebenah, orang ini udah nolak, apalagi di stop. Nggak percaya kalian, ini nggak bisa di stop MBG ini. Udahlah, libur pun dah, siapa yang mau dikasih coba? Nah ini kurasa gabungan pengusaha ini nggak ngerti kenapa di stop. Karena yang pertama mau perbaikan dulu, yang kedua libur sekolah, siapa yang mau dikasih? Kalian libur sebentar aja langsung nolak, libur sebentar aja dan ditolak-tolak sama pengusaha. Siapa yang mau dikasih selama liburan coba? Contoh lah, liburan nih keluar kota, kan nggak mungkin MBG diantar keluar kota. Nah, ngerti lah gimana kira-kira menurut kalian? Pernyataan sikap. Kami Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Satu. Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain semua minta MBG diberhentikan, mahasiswa minta MBG diberhentikan, ini malah MBG minta diteruskan dukung Pak Prabowo. Ya nama Pak pendapat ya beda-beda, ya nggak apa-apa lah. Untuk terus melanjutkan program MBG yang berguna untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil serta lansia. Dua, kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo untuk menangkap dan memenjarakan koruptor. Katanya sudah habis suaranya. Tiga, kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur
meminta kepada siapapun termasuk mahasiswa jangan coba-coba mengintimidasi, memaksakan kehendak kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk meminta program MBG untuk dihentikan. Kami siap melawan. Kami bersama Bapak Presiden Prabowo. Kami bersama Bapak Presiden Prabowo. Kami bersama Bapak Presiden Prabowo. Hidup MBG. Hidup MBG. Hidup MBG. Lanjutkan MBG. Lanjutkan MBG. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Terima kasih. Salam. Itu ya, di saat ada demo mahasiswa untuk menghentikan MBG, ini malah gabungan para pengusaha menolak untuk berhenti selama libur. Kan butuh dievaluasi ya, diaudit, diperbaiki. Ini malah menolak ini. Dan untuk aliansi masyarakat Jakarta Utara nih ya, apa Jawa Timur nih ya, Utara nih ya, ini mendukung terus program MBG agar dilanjutkan. 8 ya, namanya pendapat berbeda, ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.